Halo semuanya, kami dari kelompok 1 pada video kali ini kami akan membahas materi yang telah diperuntukkan ke kelompok kami. Sehat adalah hak setiap manusia, dan di Indonesia, hak ini dijamin oleh konstitusi tertinggi kita, UUD Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Namun, bagaimana caranya sebuah negara sebesar Indonesia dapat memastikan layanan kesehatan merata hingga ke pelosok? Kebijakan seperti apa yang telah diterapkan, dan sejauh mana implementasinya menjawab kebutuhan masyarakat? Di video ini, kita akan membahas landasan hukum kesehatan di Indonesia, berbagai kebijakan pendukung, dan tantangan yang harus kita atasi bersama. Tapi, sebelum masuk ke materi, berikut anggota dari kelompok 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 34 Ayat 3 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kedua pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa kesehatan bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga tanggung jawab negara terhadap warganya. Untuk mewujudkan amanat UUD 1945, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan undang-undang yang fokus pada kesehatan. Antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN, melahirkan program BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan universal bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur pengelolaan rumah sakit dengan standar pelayanan kesehatan yang jelas dan akuntabel. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Kesehatan, mempermudah proses investasi dan pengembangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di daerah tertinggal. Kelima, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan, termasuk pembiayaan untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, bagaimana realitasnya di lapangan? Meski berbagai undang-undang telah dibuat, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Beberapa di antaranya meliputi 1. Akses yang belum merata, di wilayah terpencil, fasilitas kesehatan seringkali terbatas. Tenaga medis dan infrastruktur seperti ambulans menjadi barang langka. Kedua, kendala pada BPJS Kesehatan. Program ini telah memberikan dampak positif, namun sering diwarnai isu defisit keuangan, antrean panjang, hingga keluhan terkait kualitas layanan. 3. Kurangnya tenaga kesehatan. Data menunjukkan, rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan preventif. Masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan pengobatan dibandingkan pencegahan. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Meski tantangan masih ada, peluang untuk memperbaiki sistem kesehatan sangat terbuka. Beberapa langkah yang dapat diambil bersama meliputi meningkatkan anggaran kesehatan agar lebih merata ke seluruh pelosok, memberdayakan tenaga kesehatan lokal dengan pelatihan berkelanjutan, mengoptimalkan peran teknologi seperti telemedicine dan geofencing untuk menjangkau wilayah terpencil, dan tentu saja memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Indonesia sehat bukan hanya slogan, tetapi cita-cita yang harus diwujudkan bersama. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa membangun layanan kesehatan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkualitas.
Konstitusi telah memberi kita hak untuk hidup sehat, dan undang-undang telah merancang jalan untuk mencapainya. Sekarang, tanggung jawab kita adalah memastikan setiap langkah menuju kesehatan yang lebih baik dapat tercapai. Mari bergandengan tangan demi Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera. Sekian video animasi pembelajaran kami dari kelompok 1. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.